Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Fas'alullaha fiqhan fid din wa yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi mukhlishan laka ya rabbal 'alamin. Kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khair Ustaz. Antunna bi khair? Alhamdulillah. Naam Ustaz. Naam. Naam Ustaz. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka Ustaz? Alhamdulillah, ana bi khair. Tayyib. Ma'ana ini Ibu Hasanah sudah datang ya. Ibu Siska. Tayyib. Ibu Fitri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Nah, أخذنا في الدرس الثالث فإن شاء الله سنراجع قبل أن ندخل إلى الدرس الرابع سنراجع شيئا عما أخذنا في الدرس الثالث. Seperti biasa sebelum kita masuk ke bab baru, kita coba dulu murajaah apa yang sudah kita ambil pada bab ketiga. Nah, silahkan. Ada yang masih ingat? Bab ketiga kita belajar apa? Pembagian kata dibagi 3 Ustadz. Harfun, fi'il, sama ismun. Harfun, fi'il, sama ismun. Ahsant. Baik. Ahsant. Terus? Apa lagi? Kalimat dibagi 2 Ustadz. Al-jumlatil ismiyah dan al-jumlatil fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il, kata kerja. Nah, ahsan. Tapi itu tambahan tadi ya. Baik. Kemudian apa lagi? Di bab 3 apa yang kita pelajari? Tentang ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah dan nakirah. Nah, kalau lebih spesifik lagi, kemarin kita pelajari yang menggunakan al atau tidak. Ya, yang menggunakan al itu ma'rifah apa nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Ya, kalau yang tidak menggunakan dia nakirah. Kemudian dari segi penulisan, apa kaidahnya dari segi penulisan? Alif lam qamariyah, alif lam samsiyah. Sebelumnya. Yang al dan tidak menggunakan al ini, kaidahnya gimana? Yang ma'rifah nakirah tadi. Kalau ma'rifah sudah spesifik. Yang dengan alif lam. Kalau yang nakirah tidak dengan alif lam itu masih bersifat umum. Nah, Hasan. Belum Ya, itu secara makna ya. Secara penulisan. Kalau alif lam pakai doma Ustadz, nggak pakai sukun. Secara penulisan al dan tanwin. Apa al dan tanwin? Tidak mungkin bertemu. Tidak boleh bertemu. Al dan tanwin tidak boleh bertemu. Walaupun kita mau ya, nggak boleh. Harus pilih salah satu, al maupun tanwin. Adapun harokat, ya, harokat semua harokat itu asalnya adalah dhammah. Harokat akhir setiap kalimat, setiap kata, harokat asalnya adalah dhammah. Dhammatin. Nah, baik. Terus kaidah terakhir tadi yang disebut tadi huruf huruf jar. Belum, huruf jar belum kita ambil. Huruf qamariyah. Huruf qamariyah. Iya. Huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Nah, apa bedanya qamariyah dan syamsiyah?
Kalau yang Qamariyah, Qamariyah, alif lamnya dibaca jelas awalnya. Kalau yang Kalau Qamariyah Syamsiyah, alif lamnya dibaca jelas. Contohnya apa? al-babu, Al-babu, al-qamar, al-ada'u, al-ghoda'u, al-famu. Al-famu. Nah, ahsan. Kemudian Syamsiyah. Kalau Syamsiyah, tidak dibaca. alif lamnya samar masuk ke huruf berikutnya. Diberi tasydid. Ya, Diberi harus lagi tasydid. tadi tasydid. Contohnya ada At-tajiru, at-tajiru. Kemudian at-tolibu, at-talibu, an-najmu. An-najm, an-najmu, ad-diku. Sahih. Ahsantun najmiyah. Baik. Sebelum kita masuk ke bab 4, ada yang mau ditanyakan? Tadi yang setiap kata asalnya harokatnya doma tuh maksudnya harokat akhirnya ya, Ustadz? Harokat akhir. Nah, jadi harokat akhirnya asalnya setiap kata itu dhammah. Kalau kita bingung rumah, bait itu harokatnya apa? Kalau dilihat asalnya ya baitun. Bait asalnya baitun. Nanti bisa berubah jadi baitin, bisa jadi baitan. Bait. Tapi asalnya baitun kalau tidak ada yang mengubahnya. Nah, baik. Ada lagi? Terima kasih. Ya. Baik. Nabda fi dars ar-rabi'. Kita coba masuk ke bab keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama ada huruful jar. Mungkin sebagian sudah pernah dengar. Kemudian ada adawatul istifham, ada kata tanya. Kemudian ada al-alam al-mu'annas la yunawwan. Ini nama-nama perempuan, tidak ditanwin. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada huruful jar. Ada huruf jar. Nah, ada banyak huruf jar. Tapi yang kita pelajari sedikit-sedikit, ya, yang sering dipakai diantaranya ada 4 dulu. Ada fi, ala, ila, dan min. Yang mungkin maknanya sudah tahu semua ya. Fi apa artinya? Di pada. Di pada. Di dalam bisa. Nah, ala. Di atas. Di atas. Tadi fi itu bisa di dalam ya. Bisa juga itu. Sesuai kalimat. Kemudian ila. Ke. Tayyib. Kemudian min. Dari ya. Ini semua makna yang sering dipakai. Walaupun sebenarnya huruf jar kadang-kadang maknanya bisa berubah menyesuaikan dengan kondisi. Ya, misalnya kondisi. Konteks. Itu ciri-cirinya huruf jar. Ya. Ciri-cirinya huruf jar memang seperti itu. Kadang-kadang maknanya bisa berubah sesuai dengan konteks. Gimana cara tahunya? Lihat aja kalimatnya. Ya, cocoknya di situ maknanya apa. Baik, secara makna sudah tahu. Sekarang secara kaidah penulisan. Ya, huruf jar secara kaidah penulisan tajurrul isma alladhi ba'daha bil kasrah. Tajurrul isma alladhi ba'daha bil kasrati. Kerjaan huruf jar itu membuat majrur kata setelahnya. Artinya kata setelahnya berubah harokatnya menjadi kasrah. Tadi kita singgung di awal ya. Harokat asal, semua kata harokat terakhirnya adalah dhammah. Adalah dhammah atau dhammatain. Baitun atau al-baitu. Tapi ketika bertemu dengan huruf jar, dia sudah berubah ya. Tidak mengikuti harokat asalnya lagi.
Ketika bertemu huruf jar, dia berubah. Misalkan al-baitu. Ketemu fi. Jadi fi apa? Fi baiti. Fil baiti. Al-baiti. Nah, al-baitu. Kalau al-baitu ketemu fi jadi fil baiti. Kalau baitun? Baiti. Fi. Baiti. Fi. Baiti. La. Fi baitin. Baitin. Fi baitin. Kalau dia asalnya tanwin, kalau dia baitun ketika tunnya tanwin, ketika majrur atau ketika kasrah pun dia harus tanwin. Jadi kalau tadinya alif lam dan kasrah dan dhammah biasa, ketemu fi jadi alif lam dan kasrah biasa. Kasrah saja. Tapi kalau tadinya dia dhammatain, ketika majrur juga dia menjadi kasratain. Jadi kasratain. Ya, jadi tidak berubah. Awalnya tanwinnya tidak berubah, cuma dari dhammah ke kasrahnya saja. Sampai sini wadih? Jadi iya, izin tanya Ustaz. Ya. Jadi kalau misalnya dia dari baitu ada fi, berarti langsung dikasrahkan tanwin ya? Kalau baitun ya. Kalau baitun jadi baitin, sahih. Nah. Tapi kalau al-baitu jadi al-baiti. Jadi al-baiti, sahih. Ahsan. Baik. Ada lagi? Tapi itu akan berubah gak maknanya? Maknanya? Artinya akan berubah gak, Ustadz? Arti kata itu sendirinya tidak berubah, rumah tetap rumah. Tapi ditambahkan maknanya dengan fi. Kalau tadinya al-baitu cuma rumah, tapi kalau fil baiti jadi di dalam rumah. Ya, jadi ditambahkan makna fi. Di dalam. Fil baiti rumah, jadi di dalam rumah. Itu maknanya. Tapi rumahnya tetap rumah ya. Baik. Khalas? Ada lagi? Ini baru fi ya. Nanti sama ala juga gitu efeknya jadi kasrah. Ila juga gitu, efek selanjutnya menjadi kasrah. Min juga seperti itu. Nah. Ustadz, sebelum lanjut, boleh gak bertanya dulu? Boleh. Gitu Ustadz, yang kosakata yang mufradat yang saya sempat heran, kenapa yang horoju itu bukan horoja itu bukan horojun. Terus juga dahaba bukan dahabun. Kenapa? Ahsan. Nah, Masya Allah. Kharaja, kenapa tidak kharajun? Zahaba, kenapa tidak zahabun? Padahal tadi Ana sebutkan. Biasanya rata-rata fathah domahtain gitu ujungnya. Nah ini enggak dua gitu. Jadi kenapa? Padahal Ana tadi singgung di awal ya, harokat asalnya harusnya dhammah. Ya. Jawabannya adalah, sudah tahu kan bedanya isim dengan fi'il? Tahu. Isim itu, fi'il itu kata kerja, isim itu benda-benda, hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, pokoknya nama-nama biasa. Di sini kita sebutkan tadi kaidah, dhammah itu untuk isim. Jadi kaidah asal, dhammah itu untuk isim. Sedangkan untuk fi'il, zahaba dan kharaja ini fi'il bukan isim. Keluar, pergi. Itu kan kata kerja, ya kan? Sedangkan untuk fi'il, harokat asalnya berbeda-beda tergantung fi'ilnya. Kalau dia fi'il madhi, kalau dia fi'il kata kerja untuk masa lampau, kaidah asalnya harokat terakhirnya itu malah fathah. Dahaba. Yang membuat dia kharaja. Jadi berubah itu apa? Kalau dia tidak berubah, memang asalnya dia fathah. Kalau fi'il. Begitu. Kalau fi'il madhi. Nah, fi'il madhi itu kata kerja untuk masa lampau.
past tense gitu ya. Itu harokat asalnya memang fathah. Harokat asalnya memang fathah. Kalau isim itu tadi kaidahnya. Harokat asalnya adalah Domah. Nah, dan memang di awal-awal bab ini kita perbanyak belajar isim dulu ya, karena isim lebih mudah. Tidak kita masuk ke fiil kecuali sedikit. Ya, cuma beberapa fiil kayak zahaba, kharaja, kataba kayak gitu-gitu yang mudah-mudah. Dan nanti kita lebih detail lagi fiil di bab-bab atas. Nah, ahsan. Jelas ya? Baik Ustaz. Ya. Syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi? Atau masuk fiil itu tidak bisa tanwin ya. Jadi dia selalu tidak boleh tanwin. Yang boleh tanwin tidak boleh tanwin ya? Tidak boleh tanwin kalau fiil itu. Tayyib. Huruful jar. Ini ada contohnya penerapannya dalam kalimat ya atau dalam jumlah. Qallidna ba'di, ikuti setelah saya. Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti. Muhammadun fil baiti. Baik. Itu asalnya ya. Asalnya di situ adalah al-baitu. Asalnya adalah al-baitu. Karena kemasukan fi dan fi ini adalah huruf jar. Ya, dia adalah huruf jar hingga berubah harokatnya menjadi majrur. Menjadi apa? Majrur. Majrur itu maksudnya apa? Majrur itu maksudnya harokatnya menjadi kasroh. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya apa artinya Muhammadun fil baiti? Muhammad di dalam rumah. Muhammad di dalam rumah. Muhammad di dalam rumah. Baik. Ada yang mau kasih contoh lain? Kalimat fi. Fi ditaruh di sebuah kalimat. Silakan yang punya contoh lain. Al-mudarrisu fil mirhadun. Mirhadun berubah jadi? Mirhadi ya Ustaz? Sahih. Al-mudarrisu fil mirhadi. Al-mudarrisu fil mirhadi. Ahsan. Ada lagi? Silakan. Yang mau pakai alat. Kalau misalkan menggunakan anak boleh? Ana, sahih, bisa. Ana fil baiti gitu. Ana fil baiti, ahsan. Boleh seperti itu. Ana fil baiti, sahih. Ahsan. Baik. Jadi jelas ini ya, ada harf jar dan ada majrur. Atau orang-orang biasanya bilang jar dan majrur. Babnya itu. Jadi nggak boleh kita bilang fil baitu. Nggak boleh kita bilang fil madrasatu. Fil madrasatu harusnya jadi fil madrasah. Madrasati. Fil hammamu harusnya jadi fil hamma. Fil hammami. Nah, harokat terakhirnya berubah menjadi kasrah. Baik. Ini juga ada contoh lain. Nih, di sini ada contoh lain. Qallidna ba'di, ikuti setelah saya. Ar-rajulu fil baiti. Ar-rajulu fil baiti. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Kharajal waladu minal ghurfati. Kharajal waladu minal ghurfati. Nah, apa artinya? Ar-rajulu fil bait. Apa makna? Laki-laki itu di dalam rumah. Laki-laki di dalam rumah. Al-qalamu 'alal maktabi. Pena itu di atas meja. Di atas meja.
Di atas meja. Dhahabal mudarrisu ilal fasli. Pengajar guru itu pergi ke kelas. Sahih. Ya, pergi ya. Jadi pengajar Ustaz, itu pergi ke kelas. berarti itu kan penulisannya harusnya dhahaba dulu. Nah, itu mudarisu kan harusnya pergi. Harusnya pergi. Maksudnya yang merubah dia jadi seperti itu gimana? Iya, iya. SPLK-nya beda ya sama Indonesia. Jadi dalam bahasa Arab, memang yang paling umum digunakan itu kata kerjanya dulu, baru subjeknya, baru pelakunya. Nah, misalkan ustadznya pergi, dhahabal ustadz. Ustadznya keluar, kharajal ustadz. Itu yang lebih umum dipakai. Walaupun boleh juga digunakan pelakunya dulu, baru kata kerjanya. Kayak di Indonesia gitu ya. Al-mudarrisu dhahaba ilal fasli. Itu boleh juga. Tidak ada masalah. Tapi yang lebih umum, yang lebih sering dipakai adalah dhahabal mudarrisu ilal fasli. Nah, baik. Jelas ya? Iya. Ya. Ya, Ustaz. Awal-awal mungkin kita agak menolak gitu ya, tapi lama-lama insya Allah terbiasa. Lama terbiasa. Nah, kemudian kharajal waladu minal ghurfah. Anak kecil laki-laki itu keluar dari kamar. Keluar dari kamar. Ahsan, takut dari ruang. Nah, jadi ini huruf jar cuma ini aja intinya, ya. Anda ingatkan lagi huruf jar ada banyak, tapi yang kita pelajari dulu 4 ini. Yang kita pelajari dulu 4 ini. Dan nanti sisanya insya Allah kita sambil jalan, ya sambil jalan kita nemu huruf jar baru, masukin aja ke tabelnya, ke list. Selanjutnya ini min ya, aslinya min. Kemudian ketemu al jadi minal. Minal. Kayak di surat An-Nas, gimana di surat An-Nas? Minal jinnati. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Baik. Kemudian di sini ada kata tanya aina. Apa artinya aina? Di mana? Di mana? Aina ini di mana? Baik. Aina Muhammadun? Qalidna ba'di. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Muhammadun fil Muhammadun fil ghurfati. Apa artinya? Di mana Muhammad? Di mana Muhammad di dalam kamar. Di dalam kamar. Muhammad dalam kamar. Ahsan. Fil ghurfati ya, bukan fil ghurfa. Fil ghurfatu. Aina ini di mana? Soal anil makan. Soalun anil makan. Ini pertanyaan untuk tempat. Maksudnya ini makan ini pertanyaan untuk tempat. Ini bisa dipakai di rumah, Om ya. Di mana anak saya? Di mana kunci mobil gitu? Aina, aina. Bisa dipakai. Bisa dipraktekkan. Nah, kalau aina di mana? Kalau min aina berarti apa artinya kira-kira min aina? Dari mana? Dari mana? Ya. Kalau ke mana? Kemana? Kemana? Ila aina. Ila aina. Kayak gitu. Ila aina. Ila aina. Yang menyesuaikan ya Ustaz? Ya, tinggal menyesuaikan. Kalau di mana? Di min aina. Aina. Fi aina. Di mana? Di mana? Min aina bukan? Aina sudah di mana? Enggak usah jadi fi aina ya. Ini aina sudah di mana? Jadi nggak usah jadi fi aina ya. Oh iya betul. Nah, aina itu sudah di mana? Ya, yang kita tambahkan cuma min aina dan ila aina.
Nah, baik. Sampai sini jelas ya? Qalidu ba'di. Insyaallah. Aina Ammarun. Wa min aina Ammarun. Wa min aina Ammarun. Wa min aina Ammarun. Huwa min Jakarta. Huwa min Jakarta. Huwa min Jakarta. Huwa min Jakarta. Apa artinya? Dari mana Ammar? Dari mana Ammar? Dia dari Jakarta. Iya dari Jakarta. Nah, baik. Yang seperti ini namanya dibacanya Ammar ya, bukan Umar. Kalau Umar gimana nulisnya? Kalau Umar itu nulisnya pertama Umarun. Ain. Bukan gini ya. Ain, mim dan ra. Jadi pendek Umar. Kalau Ammar setelah mim ada alif, kemudian ada tasydidnya. Ini Ammar. Baik. Kelas? Kelas, Ustaz. Kemudian Maza. Nah, ini kata Maza apa artinya? Apa? Ya. Maza 'alal maktabi. Mada 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. Baik. Apa artinya jadinya? Apa yang di atas meja? Apa yang di atas meja? Pena yang di atas meja. Kemudian? Pena yang ada di atas meja. Pena berada di atas meja. Ahsan. Maza, ya, ini istifham li ghairil aqil. Maksudnya apa istifhamun li ghairil aqil? Maksudnya adalah kata tanya untuk yang tidak berakal. Ya, kayak di Indonesia lah. Kalau apa, itu kan buat benda ya, bukan buat orang. Kalau buat orang pakainya siapa? Man. Misalkan nanya siapa yang dalam kelas? Man fil fasli. Jadi nggak pakai madza ya. Madza fil fasli berarti benda-benda yang ada dalam kelas. Kalau man fil fasli berarti orang yang ada dalam kelas siapa. Baik. Sampai sini wadih. Insyaallah. Ini sepakat ya. Jangan ada perselisihan lagi. Di antara para ulama. Baik. Ya, selanjutnya kaidah terakhir adalah al-alam al-muannas la yunawwan. Al-alamul muannas la yunawwan. Ya. Al-alam itu nama. Nama orang, nama kota, nama negara, nama daerah itu alam. Nama-nama itu alam namanya. Muannas berarti nama-nama perempuan. Nama-nama perempuan. Nah, nama-nama perempuan kenapa? Nama-nama perempuan kaidah adalah la yunawwan, tidak di tanwin. Tidak ditanwin. Nah, nama-nama perempuan tidak ditanwin. Baik. Contoh nama perempuan di sini adalah ada Aisyatu. Ada Aisyatu, namanya Aisyah. Namanya Aisyah. Tapi kalau kita mau lengkapkan harokat terakhirnya itu dom. Aisyah. Qallidna ba'di Aisyatu. Aisyatu. Aisyatu
di sini karena dia muannats tidak boleh ditanwin. La yunawwan. Kan dari kemarin kita bilang Muhammadun, Hamidun, itu tanwin semua. Ya, tapi yang muannats ya sampai sini yang muannats tidak ditanwin. Gak boleh kita bilang Aisyatun. Nggak boleh kita bilang Aisyatun. Nama lain, nama perempuan yang lain. Aisyah. Fatimatu. Fatimatu. Sahih, ya Hasan. Terus siapa lagi? Kalau ya di sampingnya Ustaz Aminatu. Aminatu. Ya, di sampingnya ya. Aminatu ya, bukan Aminatun. Ada Maryamu, bukan Maryamun. Loh, kan Maryam nggak ada tak marbutahnya. Walaupun tidak ada tak marbutahnya, selama dia muannats, ikut kaidah tidak boleh ditanwin. Siapa lagi yang tidak pakai tak marbutah? Kalau nanya boleh nggak Ustaz? Iya, boleh. Kalau Aliyun, Aliyun apa Aliyu? Aliyun. Aliyun ya? Aliyun. Karena dia mudzakkar ya. Dia tidak masuk ke bab ini. Ini untuk muannats. Dan ada lagi nanti mudzakkar. Ada pembagiannya lagi, tapi nanti kita cicil dulu dari yang muannats. Nah. Jelas Om ya? Aliyun, Muhammadun, Yasirun, Hamidun. Semuanya itu Abbasun, semuanya pakai tanwin. Nah. Baik. Kalau nama kita Ustaz, nama sendiri. Oh. Namanya nggak ada yang nama Arab ya? Saya Asfiatu, saya Ustaz Asfiatu. Ini nama yang di Arab bukan nama. Termasuk ya banyak. Misalkan Hasanah. Yang dari dia kata Hasanatun Arab. apa Hasanatu? Iya, itu dari kata Arab ya. Tapi orang Arab nggak pakai. Jadi itu nama dari kata Arab, bukan nama orang Arab. Iya. Yang kita bahas di sini nama orang Arab. Kalau nama-nama kita, itu sebenarnya kembali ke kita. Karena kita tidak menggunakan nama orang Arab, kita yang lebih tahu kita ini maunya gimana. Sebenarnya gitu. Kalau nama kita... Berarti disukun aja ya Ustaz? Disukunkan, misalkan Hasanah, udah aja disukunkan. Kalau kita maunya Hasanah gitu aja bisa. Itu tergantung kita yang gitu ya? dikasih nama, tergantung orang tua kita. Maunya gimana waktu itu. Ya? Kita nggak masuk ke kaidah nama-nama orang Arab. Ya. Gitu. Apalagi nama-nama Indonesia ya. Banyak nama-nama Indonesia, ya itu tidak ikut kaidah. Tidak ikut kaidah. Itu nanti ada pembahasannya lagi khusus. Nah, kelas. Ya, ini ada nama terakhir yang belum muncul. Fatimatu, ya, bukan Fatimatun. Ini ada pertanyaan atau kita masuk langsung ke bab? Nah. Baik. Semuanya wadih? Wadih, insyaallah Ustaz. Semuanya mafhum? Mafhum. Semuanya fahimtunna? Fahim Ustaz. Fahimtunna, jawabannya apa? Fahimna. Naam. Fahimna. Fahimna. Ya, kalau gitu. saya mengerti berarti Fahimtu. Kalau fahimti itu untuk kamu perempuan. Fahimti, fahimtu. Gitu. Itu nanti ya masuknya ke fi'il madhi. Itu masuknya ke fi'il madhi. Nah, selanjutnya ya di sini ada prakteknya di dalam buku.
qallidna ba'di. Al-baitu. 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 Fil baiti. Fil baiti. Nah, aslinya al-baitu, aslinya dhammah berubah menjadi Kasroh. kasroh. Atau kita sebutnya Majrur. majrur. Kalau majrur maksudnya adalah Majrur. berharokat kasrah. Pakai doma ya, Ustaz. Majrur. Majrur, pakai waw, majrur. Pakai waw. Nah. Baik. Kemudian al-maktabu. Al-maktabu. Alal maktabi. Al-maktabi. Apa artinya alal maktabi? Di atas meja. Di atas meja. Nah, kemudian bukan di atas buku ya. Maktab, meja, kitab, buku. Kemudian al-masjidu. Al-masjidu. Fil masjidi. Fil masjidi. Coba kasih contoh fil masjidi. Muhammadun fil masjidi. Muhammadun fil masjidi. Ahsan. Terus siapa lagi? Ibu Rose, apa contohnya fil masjidi dalam sebuah kalimat? Fatimatun fil masjidi. Fatimatu ya. Fatimatu fil masjidi. Ahsan. Sahih. Itu ya, jelas ya ya. Baik. Qallidna as-sariru. 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 Ala sariri. As-sariri. Coba buat kalimat dari ala sariri ya Ibu Uti. Bu Uti mana? Wala ma'al asaf. Baik, Ibu Fona. Ala sariri. Al-waladu alas sariri. Al-waladu ala sariri. Ahsant. Baik. Jelas ya? Kita coba lihat di sini. Ada gambar apa ini? Gambar dapur ya. Gambar matbah. Gambar matbah. Tebal, toknya tebal, khoknya tebal. Matbah. Ini indahnya bahasa Arab. Memang kata-kata itu diambil dari akar kata yang sama, dari asal kata yang maknanya berhubungan. Matbah ini adalah tempat untuk tobakh. Apa tobakhun atau at-tobakhu? Masak. Memasak. Kegiatan memasak. At-tobakhu adalah kegiatan memasak. Matbah adalah dapurnya, tempatnya. Matbah, tempat untuk tobakh. Makanun lit tobakh. Tempat untuk tobakh. Jadi dalam ini dia didapat dari suku kata atau asal kata yang sama. Huruf ta, ba, dan kha. Nanti fi'ilnya juga gitu, diambil dari suku kata ini. Fa'ilnya juga diambil dari suku kata yang sama. Jadi bahasa Arab memang seperti itu. Selalu ada, hampir semua kata ada suku katanya. Yang kalau kita bingung artinya apa, lihat aja asal katanya apa. Pasti ada hubungannya. Gitu. Nah, jelas Om ya? Ada hiwar di sini, singkat saja. Ada
pertanyaan dan jawaban. Qallidna ba'di. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? Aina Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Huwa Huwa fil ghurfati. ghurfati. Nah, di mana Muhammad? Di dalam kamar. Dalam kamar. Dia di dalam kamar. Dia di dalam kamar. Ya, huwa artinya dia. Ya. Untuk laki-laki. Untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan apa? Iya. Iya, fil Iya. ghurfati. Untuk perempuan, hiya. Untuk mudzakkar, huwa. Untuk mudzakkar, huwa. Jelas Om ya? Baik. Wa aina yasirun? Wa aina yasirun? Wa aina yasirun? Wa aina yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammam. Di mana Yasir? Kamar mandi. Ya, Di dalam kamar mandi. Dia di dalam kamar mandi. Nah, wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Wa aina Aminatu? Hiya fil matbakhi. Iya, fil matbakhi. Di mana Aminah? Dia di dalam dapur. Dia di dalam dapur. Nah, baik, selanjutnya Ainal kitabu? Ainal kitabu? Huwa 'alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Di mana kitabnya? Di atas meja. Dia di atas meja. Di atas meja. Ya, jadi dalam bahasa Arab pun bahkan benda-benda kebagian. Kebagian mudzakkar dan muannats. Kalau di bahasa Inggris he, she itu untuk orang ya. Kalau benda biasanya it, ya kan? Ya. Tapi kalau di bahasa Arab enggak. Nah, semuanya kebagian. Hatta benda-benda pun dia ada gendernya. Entah mudzakkar, entah muannats. Masih dihafal ya Ustaz ya? Ada kaidah yang lebih mudah ya. Untuk nanti benda-benda insya Allah kita lihat lagi pembagian mudzakkar dan muannatsnya. Karena kalau orang kan jelas, kalau hewan jelas ya. Dia mudzakkar muannatsnya hakiki. Memang ada laki-laki dan perempuan. Untuk benda-benda nanti ada pembagian-pembagiannya yang insya Allah kita akan bahas mungkin di bab selanjutnya ya, atau di bab setelahnya lagi. Tapi untuk sekarang ciri-ciri yang paling umum kalau muannats, benda-benda yang muannats itu apa ciri-ciri yang paling umum? Adalah adanya huruf ta marbutah di akhir kata. Ini yang paling umum. Ya. Kalau ada ta marbutah fix, berarti dia muannats. Sampai sini jelas ya? Jadi ini ciri-ciri awal aja. Ciri-ciri awal aja. Kalau dia ada ta marbutahnya berarti dia muannats. Baik. Wa aina as-sa'atu? Wa aina as-sa'atu? Hiya 'ala as-sariri. Hiya 'ala as-sariri. Tuh, karena dia ada ta marbutah muannats pakainya hiya, ya. Di mana sa'ahnya? Hanya di atas kasur. Dipan. Jamnya ada di atas kasur. Dipan. Atau dipan. Nah, kalau sampai sini ada pertanyaan atau wadih?
Wadi insyaallah Iya, Ustaz. Ustaz. Atau iya. Kalau wa yang di sana itu diartikan dan apa gimana Ustaz? Yang apa tuh? Wa Wa. aina ya. Wa aina. Dan di mana? Dan Wa itu dan. Makanya ini ada yang bercanda kalau santri-santri itu bahasa Arabnya dandan apa? Wawa. Dandan wawa. Ya itu terjemahan yang salah ya. Itu cocok logi ya. Wa artinya dan. Khalas, ada lagi? Atau ya? Ada tamarin ya, latihan-latihan. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan berikut ini. Jawabannya gimana? Jawabannya harus sesuai dengan cerita tadi. Jadi silahkan sambil dibuka PDF-nya atau sambil dibuka bukunya. Karena jawabannya harus sesuai dengan cerita. Bukan ngarang sendiri ya, Om. Nomor 1, Ainal kitabu. Ainal kitabu. Tafadhali ya Danisha. Ainal kitabi. Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu alal maktabi. Ahsant. Sesuai cerita ya. Sahih. Kemudian Aina Muhammadun ya Ibu Fifik? Huwa fil ghurfati. Huwa fil ghurfati. Ahsan. Kemudian salisan Aina as-sa'atu? Aina as-sa'atu? Ibu Lailan. Aina sa'atu. Aina sa'atu. Huwa fil maktabi. Sesuai cerita. Kedengeran nggak Ustadz? Kedengeran. Tapi jawabannya harus sesuai dengan cerita. Saat itu kan jam ya? Aina sa'atu. Huwa ala maktabi. Itu kayaknya salah baca itu. Itu barisan untuk kitab. Huwa alal maktabi itu jawaban untuk kitab. Kalau sa'ah, di bawahnya itu ada. Di bawahnya. Sa'atu. Nomor 3 kan ya Ustadz? Iya. Jawabannya bikin sendiri apa dari cerita? Bikin sendiri. Dari cerita ya? Dari cerita. Sa'atu. Aina sa'atu hiya ala sariri. Ya, ala sariri. Ya. Nah, ahsan. Ya, hiya karena dia mu'annas. Baik. Ahsan. Nomor 4, aina yasirun. Silakan Ibu Rose. aina yasirun. Huwa fil hammami. Ahsant. Baik. Aina Aminatu ya Ibu Hasanah? Ustadz, tapi saya tidak punya bukunya. Aduh. Saya belum ngeprint. Jadi nggak melihat di cerita maksudnya. Nggak apa-apa. Gimana? Saya kan nggak pegang bukunya. Maksudnya saya menggunakan jawaban sendiri, nggak apa-apa. PDF-nya nggak bisa dilihat ya?
Nah, ini lihat di sini. Oh, alah. Aina Aminatu. Aminatu nggak ada. Oh, di sini. Silakan. Aminah hiya fil matbakhi. Hiya fil matbakhi. Ahsant. Baik. Lanjut ya. Ahsant. Nomor 6. Ini jawabannya, hati-hati Ibu Uti, silahkan. Aminatu fil ghurfati. Ibu Uti. Lam nasma'. Baik. Ibu Fona. Ibu Uti, silakan. La hiya fil matbakhi. La hiya fil matbakhi. Ahsan. Sahih. Nomor 7, Ibu Fona, silakan. Ayasirun fil matbakhi. Ayasirun fil matbakhi. La huwa fil hammami. La huwa fil hammami. Ahsant. Raqam 8. Man fil ghurfati. Man fil ghurfati. Ibu Siska. Masih ada trouble kayaknya ya. Taib. Kembali lagi ke Danisha. Man fil ghurfati. Danisha. Ismi man fil ghurfati. Iya, Ustaz. Apa yang ada di kamar ya, Ustaz? Siapa yang ada di kamar? Siapa? Muhammadun fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Muhammadun fil ghurfati. Ahsant. Sahih. Taib. Man fil hammam wa man fil hammami. Ya Ibu Fifik. Yasirun fil hammami. Yasirun fil hammami. Ahsant. Nomor 10. Madza 'alal maktabi. Madza 'alal maktabi. Ya Ibu Lailan. Nomor 10 ya. Madza 'alal kitabi. Madza 'alal maktabi. Ini nggak ada di cerita kan? Ada. Madza 'alal maktabi. Ini jawaban sendiri ya, Ustaz? Ada di cerita. Coba lihat di ceritanya, itu ada nggak yang di atas maktab? Kitab, iya. Madza 'alal kitabi. Maktabi. Iya. Al-kitabu ala maktabi. Ahsan. Al-kitabu alal maktabi. Ya, sahih. Jadi itu diambil dari soalnya, ya. Diambil dari soalnya. Nomor 11. Madza 'ala sarir. Madza 'ala sariri, Ibu Rosa. Madza 'ala sariri. As-sa'atu 'ala sariri. As-sa'atu 'ala sariri. Ahsantun. Nah. Sampai sini jelas? Ustaz. Silakan. Apa bedanya maza sama ma? Apa bedanya maza dengan ma? Ya, ini sama-sama apa ya? Sama-sama apa secara makna sama. Tapi memang ada beberapa tempat yang lebih cocok pakai ma, dan ada beberapa tempat yang lebih cocok pakai maza. Nanti kita sambil jalan aja. Kayak misalkan nanya nama itu lebih cocok ma. Mas muka. Bukan maza ismuka. Mas muka. Tapi kalau yang seperti ini, apa yang ada di atas meja, ini kita pakainya maza. Pakainya maza. Tapi kalau pakai ma, salah nggak? Ma alal maktab.
nggak pernah dipakai aja sama orang Arab. Kurang cocok lah, kurang cocok. Nah, kelas? Ya, kelas. Nah, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita lihat tamrin selanjutnya. Di sini ada iqra waktub ma'a dhabti awakhir kalimat. Silakan baca dan tulislah sambil memberikan harakat di akhir setiap kata. Silakan dibaca sambil dikasih harakat atau satu kata gantian ya Satu kata. Mulai dari kanan, silahkan Ibu Hasanah. Nah. Al-madrasati. Al-madrasah. Madrasati. Al-madrasah. Al-madrasati belum ya? Belum kena apa jar gitu ya. Belum kena jar. Ini masih asal. Al-madrasatu berarti ya. Sahih, ahsan. Al-madrasatu. Nah. Tayyib, ahsan. Ibu Uti selanjutnya. Fil madrasati. Fil madrasati, ahsan. Sahih. Kemudian Ibu Fona. Fil baiti. Fil baiti, ahsan. Kemudian Danisha. Al-baitu. Al-baitu, ahsan. Kemudian Ibu Fifik. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu, taliha Ibu Liana. Afwan, izin. Ibu Lailan. Fil matbahi. Yang ini. Al-hamamu. Al-hammamu. Ya, ini bocor ya. Ibu Rasa. Fil matbahi. Fil matbahi. Terus ini Ibu Rasa lagi. Al-maktabu. Al-maktabu. Nah, kemudian lanjut lagi Ibu Hasanah. Alal maktabi. Alal maktabi. Kembali lagi Ibu Uti. Alal kursi. Al kursi. Kemudian Ibu Fona. As-sariru. As-sariru. Nah, kembali lagi Danisha. Alal kitabi. Alal kitabi. Kemudian Ibu Fifik. Masjidi. Fil masjidi. Fil masjidi. Ahsan. Ahsantuna. Mudah ini ya. Satu kata. Sekarang yang satu kalimat. Iya. Silakan. Ibu Lailan. Yang mana Ustaz? Nomor 1 yang ini. Ini sama Iqra baca waktub ya. harokat, tapi sini satu kalimat. At-talibu fil jami'ati. At-talibu fil jami'ati, ahsan. Apa artinya? Pelajar itu di universitas. Di kampus. Pelajar itu ada di universitas. Nah, Ada di dalam kampus universitas. Sahih, dalam kampus. Baik, selanjutnya Ibu Rose. Ibu Rose, nomor 2. Ar-rajulu fil masjidi. Ar-rajulu fil masjidi, ahsan. Apa artinya? Misal mana? Lelaki itu di dalam masjid. Lelaki itu di dalam masjid, sahih. Rakam 3. Ibu Hasanah. Nah. Aina tajiru. Sahih. Terus? Huwa fid dukani. Huwa fid dukani. Sahih. Misal mana? Di mana ya? Di mana? Di mana berdagang? Di mana tajir gitu ya? Itu Tajir nama orang bukan Ustaz.
Pedagang bukan? Pedagang, iya. Di mana? Pedagang kan? Di mana Ah, pedagang itu sahih. dia di warung. Di warung, sahih. Dalam Sahih. ya, di dalam warung. Di Sahih. warung kan ya, betul ya? Sahih. Betul Om, sahih. Ahsan. Kemudian nomor 4, Ibu Uti. Al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu 'alal maktabi. What's المعنى? Pulpen itu di atas meja. Pulpen itu di atas meja, sahih. Ahsan. Nomor 5, Ibu Fona. Aina Zainab. Hiya fil Zainab ghurfat. apa nih? Zainabu, Zainaba, Zainab. Zainabi. Zainabu. Zainab. Bu Rose, Bu Rose. Ibu Fona, Ibu Fona. Zaina. Mana hilang mic-nya? Hah? Zainab. Zainabu, ya, Zainabu. Karena dia perempuan, tidak pakai tanwin. Zainabu. Nah, terus? Hiya fil ghurfati. Ya, fil ghurfati. Oh. Nah, ahsan. Apa artinya? Di manakah Zainab? Dia Zainab. di dalam kamar. Dia di dalam kamar. Ahsan, sahih, sahih. Nah, rakam 6. Nomor 6, Danisha. Ainal waraqi. Waraku. Waraku. Waraqi. Ainal waraku, Waraku. Sahih. Ainal waraku huwa alal maktabi. Huwa 'alal maktabi. Apa artinya? Ada di mana kertas itu? Kertas itu ada di atas meja. Dia ada di atas meja. Ahsan, ahsan. Jadi aina tidak menyebabkan kata setelahnya menjadi kasrah ya. Yang menyebabkan kasrah ya cuma yang kita ambil tadi, cicil dulu. Itu fi, ala, min dan la. Nah. Dan nomor 7 silahkan Ibu Fifik. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Wa fil fasli, ahsan. Shul mana? Ma ma'naha? Di mana pengajar itu? Dia di dalam kelas. Dia di dalam kelas. Ahsan. Sahih. Kembali lagi Ibu Laila, nomor 8. Aina yasiru huwa fil mirhadi. Yasirun. Yasirun. Aina yasirun huwa fil mirhadi. Ahsan. Aina yasirun huwa fil mirhadi. Sahih. Shul ma'na? Ma ma'naha? Di mana si Yasir? Dia di dalam mirhadi apa sih? Mirhad. Temennya hammam. Toilet. Di dalam toilet. Di dalam toilet. Sahih. Ahsan. Ada mirhad, ada hammam. Ada kamar mandi, ada toilet. Ya, itu penggunaan yang dipakai sekarang ya. Kemudian nomor 9, Ibu Rose, silahkan. Asyamsu wal qamari fis samai. Asyamsu wal qamaru fis samai. Ahsant. Asyamsu wal qamaru fis samai. Ahsant. Ma ma'naha? Matahari dan bulan itu di langit. Sahih, sahih. Ahsant. Terakhir, Ibu Hasanah. Nomor 10 ya. Man fil fasli ya. Man fil fasli. Ahsant, ahsant. Ma ma'naha? Siapa yang di dalam kelas? Siapakah yang ada di dalam kelas? Sahih, sahih, sahih. Sampai sini jelas? Ini praktek ya, praktek. Nah, alhamdulillah. Kemudian ini pembahasan terakhir kayaknya untuk pertemuan kali ini. Kita langsung habis satu bab. Ini ada 2 kolom nama.
Ada 2 kolom nama. Apa bedanya kanan dan kiri? Yang kanan mudzakkar. Yang kanan Yang sebelah mudzakkar. kiri muannats. Yang sebelah kiri muannats. Ahsan. Ini nama-nama Arab ya. Nama-nama Arab untuk mudzakkar dan untuk muannats. Hamidun. Baik. Qallidu ba'di Muhammadun. Muhammadun. Ammarun. Ammarun. Khalidun. Khalidun. Sa'idun. Sa'idun. Hamidun. Hamidun. Aliyun. Aliyun. Yasirun. Yasirun. Abbasun. Abbas. Nah, ini nama. Ini nama. Ini walaupun kita manggil orang Arab itu, kalau kita mau ihtiram ada namanya kunyah. Ada yang udah pernah dengar kunyah? Pernah, Ustaz. Pernah ya? Apa kunyah maksudnya? Panggilan seseorang, misalnya Abu siapa gitu. Abu-abu itu namanya kunyah. Ini biasanya kunyah ini berfungsi apa? Untuk ihtiram, untuk menghormati. Namanya misalkan Muhammad, anaknya namanya Hamid. Kita panggilnya Abu Hamid. Ini juga bisa untuk ihtiram. Kadang-kadang kita nggak enak manggil nama ya. Bahkan orang Arab itu sebenarnya lebih sering kayak mereka ketemu sama temennya yang sudah bapak-bapak gitu, lebih sering manggilnya Abu Hamid, Abu Rahab, Abu Murad, Abu Sa'ad, Abu Muhammad, Abu Khalid, Abu Hamid, Abu Yasir. Ini lebih sering dipakai. Ya, jadi orang senang kalau dipanggil kunyah. Nah, tapi kalau ini sebagai nama ya. Ini sebagai nama. Nah. Afwan Ustadz. Berarti kalau Abu Hurairah berarti bapaknya Hurairah. Kalau Abu Hurairah ini beliau dikunyahkan seperti itu, tapi bukan karena anaknya Hurairah ya. Karena beliau suka dengan Hirrah. Hirrah itu anak kucing ya. Hurairah itu isim tasghir karena itu. Tapi kalau kita mau recheck lagi mungkin untuk memastikan, kita bisa lihat misalkan ada Abu Hurairah. Terlihat websitenya. Kelihatan ya websitenya ya? Kelihatan, Ustaz. Nah, ini kita sambil latihan lihat website Arab. Pilihannya belajar online ini bisa luas jangkauannya kemana-mana. Baik, limadza summiya Abu Hurairah? Kenapa dinamakan Abu Hurairah? Kanat li Abu Hurairah Hirrah. Betul kan? Jadi Abu Hurairah memiliki Hirrah, memiliki anak kucing. Falamma ra'ahu sahabah, ketika dilihat oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dia sedang main sama kucingnya, dan sampai-sampai para sahabat memanggilnya dengan Abu Hurairah. Di sini ada sahabat namanya Abdullah bin Rafi' bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, "Lima kannauka Abu Hurairah? Kenapa mereka memanggilmu dengan kunyah Abu Hurairah?" Kata Abu Hurairah, "Kanat li Hurairah saghirah." Dulu saya punya kucing kecil. Fakuntu idza kana al-lail wada'tuha fi syajarah. Kalau sudah malam saya taruh di pohon.
Fa'idza asbahtu akhadtuha fala'ibtu biha. Kalau sudah pagi saya ambil lagi dan saya bermain dengannya sehingga mereka para sahabat memanggilku dengan Abu Hurairah. Baik, jadi bukan nama anaknya ya. Baik. Ada lagi? Kalau kunyahnya Nabi, apa kunyahnya Nabi? Abu Qasim. Abu Qasim. Tapi tidak boleh dipakai sama selain Nabi ya. Nabi SAW Abul Qasim. Abul Qasim. Qasim ini adalah anaknya yang paling besar setelah Islam, anaknya Nabi SAW yang paling besar. Karena Rasul Muhammad SAW Abul Qasim. Kunyahnya Nabi adalah Abul Qasim. Siapa Qasim? Wal Qasim huwa ibnuhul akbar. Qasim ini anak Nabi yang paling besar dari istrinya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Wa qad mata wa huwa tiflun shaghir. Di mana Qasim? Qasim sudah meninggal ketika masih kecil. Nah. Terima kasih Ustaz. Afwan. Sama ya, ibu-ibu juga bisa pakai ummu. Misalkan anak ibu yang paling besar namanya Muhammad misalnya, Ummu Muhammad, atau namanya Abdullah, Ummu Abdullah. Ini juga bisa untuk perempuan. Tayyib. Khalas? Iya. Khalas Ustaz. Ya, jadi tadi kembali lagi, yang sebelah kanan ini adalah kolom untuk nama-nama mudzakkar. Sedangkan yang kiri adalah kolom nama-nama muannats, makanya tidak ditanwin. Qallidna ba'di Aminatu. Zainabu. Fatimatu. Maryamu. Aisyatu. Khadijatu. Safiyatu. Ruqayyatu. Nah, ini semuanya nama-nama muannats, ya, nama Arab yang muannats. Kita latihan. Wah, hilang ya. Iqra waktub ma'adab di akhir kalimat. Bacalah sambil ditulis harakat dari setiap kata. Ini Ibu Siska sudah bisa gabung ya, Om ya? Oh, masih ada trouble. Ya, sepertinya. Baik. Sambil dibaca satu kata gantian. Dimulai dari Ibu Uti, silakan. Dari sebelah kanan, Om. Hamidun. Sahih ya, karena dia mudzakkar pakai tanwin. Kemudian Ibu Fona. Zainabu. Sahih. Ahsan. Kemudian lanjut lagi Danisha. Aminatu. Nah, kemudian Ibu Fifik. Ammarun. Kemudian Ibu Lailan. Sa'idun, sahih. Kalau seperti ini namanya Sa'id. Ada yang mirip tulisannya dengan Sa'id? Yaitu seperti ini, apa bacanya? Sa'ad. Ya, namanya Sa'idun. Ya, tapi Sa'ad kan biasanya dimatikan huruf terakhirnya. Ini namanya Sa'ad. Kalau ini tambah anaknya, berarti jadi Abu Sa'ad. Ada Sa'id, ada Sa'ad, ada Mas'ud. Ada lagi Su'ad. Su'ad itu nama perempuan. Su'ad. Baik, kemudian tadi siapa terakhir? Ibu Lailan ya? Iya. Ibu Rasul silakan selanjutnya.
Fatimatu. Fatimatu, ahsan. Kemudian Ibu Hasanah. Maryamu. Maryamu, Ibu Uti. Aliyun. Aliyun, sahih. Ibu Fona. Khalidun. Khalidun. Danisha. Basun. Abbasun, Ibu Fifik. Aisyatu. Aisyatu, Ibu Lailan. Muhammadun. Sahih. Ibu Rosa. Sofiyatu. Safiyatu. Kemudian Ibu Hasanah. Khadijatu. Khadijatu. Ya. Jawabannya bisa dilihat di atas. Nah, ini. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Semuanya wadih? Wadih, insyaallah, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Ini ya, kayak ini aja sampai terakhir. PR-nya adalah, ya kalau nggak ada PR nggak afdol ya. PR-nya adalah tidak ada PR lisan, cuma PR tulis. Tulis apa? Tulislah masing-masing huruf jar dalam sebuah kalimat. Masing-masing huruf jar dalam sebuah kalimat sempurna. Jadi total ada berapa kalimat berarti? 4. Ada 4 kalimat. Silahkan ditulis, difoto, dan dikirimkan terakhir hari Rabu. Ya, seperti ini ya contohnya, seperti yang sebelah kiri. Tapi tidak boleh sama. Tinggal ganti aja. Bentuknya mirip seperti ini. Isim fi isim. Isim ala isim. Tapi untuk ila dan min, ini biasanya membutuhkan fi'il. Membutuhkan kata kerja. Entah dhahaba, entah kharaja. Ini boleh dipakai dhahaba kharaja. Yang diganti tinggal pelakunya dan destinasinya. Jelas di sini? Insyaallah, Ustaz. Ya, masing-masing huruf jar satu kalimat, satu jumlah. Masing-masing satu-satu, jadi totalnya 4. Mirip seperti ini. 4. Ustaz, Afwan mau tanya. Ya. Kalau misalnya fi'il itu memang harus di depan ya Ustaz? Lebih umum dipakainya di depan. Lebih umum. Kalau misalnya seperti yang zahaba mudarisu ilal fasli, kalau misalnya al mudarisu zahaba ilal fasli itu nggak umum atau memang nggak tepat ya Ustaz? Boleh saja. Boleh ya. Tapi asalnya yang umumnya itu fi'il dulu baru fa'il. Tapi boleh, tidak masalah. Tidak ada masalah. Tapi boleh tidak masalah kan ya? Tidak masalah. Nah. Tapi kalau masih belajar seperti ini, usahakan pakai yang paling umum ya. Biar kita terbangun feeling Arabiknya. Iya. Iya. Mantap. Ya, Afwan. Ada lagi? Ya, jelas semuanya ya. Kalau begitu, Insyaallah, Ustaz. dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa di murajaah pelajaran kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum. Ila liqa.